telan tuh janji manis makan gratis. Yang dikatakan Sukar apa betul toh, Pret? Menurut keterangan pihak bersangkutan dilakukan bertahap, mencapai target total jumlah yang dijanjikan di tahun 2029. Terlepas dari itu, yang kemudian menjadi sorotan adalah sumber dana dari program itu, yakni dari memangkas subsidi BBM, meningkatkan pajak, juga memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan. Waduh, sama juga bohong dong, Pret. Makan siang gratis jelas sehari cuma sekali, tapi kemudian dicekik pajak dan harga. Belum lagi kalau program itu berantakan, bisa-bisa rakyat malah nggak bisa makan seharian. Logikanya gimana toh itu? Logikanya menang dulu, urusan janji belakangan. Hai, ketemu lagi di Ngos-Ngosan Ngopini Santai bareng Mbak Yus. Kabarnya lusa malam alias Kamis malam Cawapres versi Quick Count tiba di Jakarta. Mau nemuin capresnya. Hingga dini hari tak tunggu kabar beritanya, enggak muncul lama sekali. Malah bikin penasaran. Ini pertemuannya jadi apa enggak? Atau memang akses informasi semua pergerakan sudah ditutup? Apa Gibran sudah mulai dicuekin Prabowo? Yang pasti, seperti yang dibilang wali kota Solo itu, dia ke Jakarta untuk rembukan urusan program makan siang dan susu gratis. Mau bagaimanapun, program ini malah nyerimpeti nek menurutku sih. Ribet nah. Sekarang kan rakyat lagi pusing mikir, beras naik, lombok naik, telur naik. Wes, sopo-opo naik gitu. PNS, TNI, Polri, penak. Bentar lagi awal bulan terima rapelan naik gaji 8% sejak Januari. Pusing-pusing. Lah kok ya calon pemimpin kita mikirin tentang programnya itu. Tapi ya gimana lagi, ini memang masa transisi. Bukan transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo loh ya. Bu Ning, transisi dari pemerintahan yang dulunya mau mikirin rakyat, sekarang pemerintahan yang mikirin orang-orang terdekatnya. Rakyat kuwi sopo toh? Wes ganti kudu mikir sanak sandang kerabat untuk bisa dapat akses dan menikmati kekuasaan. Oke, kembali lagi ke soal makan siang dan susu gratis. Dengan target sasaran sebanyak 88 juta jiwa, tentu itu bukan perkara mudah. Wong kadang kita lihat orang nyepak nih Jumat berkah sok bingungi dewe, padahal jumlahnya baru 150 hingga 200 kotak loh. Saking gedenya rencana hajatan tiap hari ini, sudah beberapa elit TKN juga menjelaskan soal persiapan implementasinya. Kenapa tak bilang hajatan gede bendino? Lah piye? Wong 80-an juta makan siang dan susu gratis kurang gede apa coba? Beberapa informasi tentang program ini mulai seliweran. Saut-sautan. Koyo awake dhewe nek dolan pasar manuk. Dolan ning pasar manuk saut-sautan. Bang Budiman bilang butuh koordinasi matang agar implementasi tidak terkendala. Gibran sendiri sudah bicara untuk pertama targetnya warga di 3T. Apa kuwi? Tertinggal, terdepan, terluar. Lalu Pak Edi Suparno, petinggi PAN, mesti mengklarifikasi pernyataannya. Soal dana makan siang bakal diambilkan dari subsidi energi. Omongan itu lantas disimpulkan bakal ngurangi subsidi BBM. Dan juga ada beberapa pihak berpikir agar makin lancar butuh kementerian khusus yang akan menanganinya. Mbak Yu sih terus terang yo mantuk. Keliru deng, wong bingung kok mantuk. Maksudku ya geleng-geleng. Kita mesti realistis toh, misalnya bicara program. Mbok yo seumpama malah bikin banyak orang energinya habis ngurus itu ya mbok wes toh batalke wae lah ya toh. Marahi mumet wae lho. Lah piye? Mergone program ini ya genah ora realistis kok. Kan sudah banyak yang menyatakan bila mayoritas ibu hamil, ibu menyusui, anak prasekolah sampai anak usia sekolah,
butuh disupport, ya silakan saja. Catatannya yang disupport yang nggak mampu, yang kurang gizi, dan ya syarat-syarat yang memang realistis. Inti perkaranya, Mbak Yus tidak menolak program ini. Tapi yo ranjuk bagi semua warga dengan kriteria tadi gitu loh. Sederhana saja. Misalkan bojo Pak Camat saya mengandung, ibu menyusui, itu istri gubernur. Anak prasekolah yang dapat jatah kayak Janetes, apa ya pantas mereka menerima itu? Yang banyak diprotes rakyat bukan programnya, melainkan target sasaran serta duitnya yang gedenya nggak nanggung-nanggung. Apalagi kata Bu Sri Mulyani, negara terancam tekor 500-an triliun sekarang. Yo gegara cuaca. Masa nggak dipikir ulang tuh rencana itu? Hah? Gimana perasaan kita saat negara duitnya jebol segitu? Ada program yang bagi-bagi makan gratis dengan besaran yo segitu juga. Kembali ke pembahasan tadi. Malah muncul wacana ada kementerian khusus soal ini. Emang agak aneh sih. Kenapa tiba-tiba makan siang sama susu gratis mesti tetap lanjut? Nggak bisa ke kandidat terpilih membatalkan itu? Loh, bila calon kepala negara mau ya batalkan saja. Untuk permulaan kabarnya atau tahun pertama 2025, pemerintah mengeluarkan duit nggak sedikit loh. Kabarnya di tahun depan akan disalurkan dulu sebesar 120 triliun. Yo, nggak ngerti juga dari mana dia bisa menghitungnya. Program makan siang ini malah melemahkan orang usia kerja untuk menghidupi keluarganya. Mbak Yus ku yo ora nyinyir, nggak asal nolak. Tapi mestinya didik rakyat menghadapi hidup dengan realistis. Beberapa orang dari pendukungnya Prabowo bilang, sudah banyak negara yang menerapkan. Tapi coba perhatikan, atau setidaknya digali lebih jauh informasinya. Negara-negara yang memiliki program itu jumlahnya tidak signifikan atau sangat berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Lah, tantangan dunia saja makin berat. Masa pemerintah penggantinya Pak Jokowi lebih seneng ngurusi tentang permakanan kayak gini gitu loh. Level perdebatan di ruang publik kan idealnya hal-hal yang mencerdaskan. Daripada per hari ngebuang 1 triliun, apa nggak lebih baik duit itu buat bantuan modal UMKM misalnya? Nah, iya toh. Mbak Yu sih paham. Kita semua ya butuh makan. Makanya biar jadi urusan masing-masing. Bantu usaha rakyat, permudah investasi, buka kawasan-kawasan wisata baru supaya menarik orang buat buka usaha. Itu malah ngasih kail ke rakyat, bukan ngasihkan gitu loh. Negara hanya memfasilitasi kesempatan kerja, ekonominya dikuatkan, kesempatan kerja dibuka lebar-lebar. Oh, iya toh. Nanti rakyat otomatis bisa nyari makan sendiri-sendiri. Ngoser bisa pikirkan ndak? Kayak sekarang, pas lagi naik-naiknya harga beras, apa nggak makin runyam itu keuangan negara kita? Hah? Monggo program ini lanjut, tetap jalan. Namun kriteria penerima program itu adalah orang-orang yang butuh. Dengan hanya fokus pada sasaran keluarga miskin, keluarga rentan, anak dengan stunting, anak kurang gizi, beban pemerintah bakal jauh berkurang. Bila sasarannya diubah, Prabowo Gibran kan bisa gagas program lain gitu loh. Secara kebutuhan anggaran pun bisa sasaran program untuk kriteria khusus. Kan bisa jadi lebih bermanfaat. Coba bayangkan, jatah makan siang di kotak-kotak makan terkirim buat kawasan perumahan elit atau di drop di sekolahan yang bayar SPP-nya saja jutaan atau diperuntukkan ke kawasan perumahan mewah. Apa ya akan dikonsumsi itu jatah makan siang coba. Nenek diterima ya mungkin diberikan pada penjaga rumah mereka atau pada pembantu mereka. Dengan demikian bisa disebut proyek ini salah sasaran. Wes to percaya wae, ngurusi kayak gini ini nggak gampang. Apalagi targetnya hingga 80 juta jiwa. Negara kita meski kaya, APBN-nya juga gede gitu loh. Kan kebutuhan lain juga tidak
boleh dinaikkan. Kira-kira siapa ya sing iso neruske aspirasiku iki? Aspirasine Mbak Yus. Biar fokus pemerintah nggak semua kesedot pada proyek ini. Kita saat nyiapke hajatan makan bareng saat bukber, acara piknik atau hajatan saja iso keliru. Para kandidat menteri nggak yakin berani kasih masukan agar ada perubahan-perubahan. Prabowo harusnya dikasih tahu. Nek babakan makan siang saja banyak rakyat Indonesia itu sudah mampu. Mbak Yus ya alhamdulillah ya masih bisa makan. Mbak Yus juga yakin para ngoser juga gitu ya. Oke, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan berikutnya. Bye.